Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur kalau hari ini kita punya kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita menaikkan satu pujian yang mengatakan kita ingin mengenal Tuhan. Kita ingin semakin mengasihi Dia. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami punya waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Biarlah seperti pujian ini, hati kami terus rindu untuk semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong menyertai kami, membukakan hati dan pikiran kami di dalam pembacaan dan perenungan kami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan santapan harian pada hari ini terambil dari Hosea pasal yang kedua, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-23. Tapi saya hanya akan membaca hingga ayatnya yang ke-6 saja. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijatuhkannya sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kailenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, judul renungan santapan harian pada hari ini yaitu mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Artinya proses mengenal menjadi sesuatu yang sangat penting.
Hanya lewat pengenalan sebuah relasi menjadi berkualitas. Hal itu ditandai dengan munculnya rasa sayang. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mencapai relasi yang berkualitas itu enggak selalu mudah. Itulah yang dialami oleh umat Israel pada zaman Nabi Hosea. Umat Israel justru lebih mengenal dewa Kanaan, yaitu Baal. Mirisnya mereka beranggapan bahwa kelimpahan hasil pertanian dan peternakan berasal dari dewa ini. Akibatnya Bapak Ibu Saudara-saudari, umat Israel tidak dapat merasakan kasih sayang Tuhan. Padahal Tuhan selalu digambarkan sebagai suami yang setia. Tuhan pun menghukum mereka dengan mengambil semua berkat yang diberikan kepada umat Israel. Penghukuman dimaksudkan agar Israel sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kelimpahan. Untunglah Tuhan berkenan untuk memulihkan kembali hubungannya dengan bangsa Israel seperti sedia kala. Setiap orang beriman tidak bisa mengabaikan proses mengenal Tuhan. Melalui proses tersebut, orang dapat merasakan kasih dan sayangnya yang abadi itu. Dengan demikian, relasi kita dengannya menjadi makin berkualitas, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pertanyaannya, siapakah Tuhan yang layak dikenali untuk disayangi itu? Tuhan yang dalam Alkitab dipahami sebagai yang maha kuasa atau omnipoten dan maha pengetahui atau omniscient. Allah yang penuh kasih tetapi tidak segan untuk menghukum jika umatnya berbuat dosa. Allah mengenal betul setiap umatnya, apa yang diperbuat baik atau buruk. Ketika Allah menghukum seseorang, walau tampaknya kejam, tindakannya bertujuan agar umat yang dikasihi itu benar-benar mengenalnya secara lebih dalam. Sehingga kasih sayangnya akan abadi bersemayam di dalam hati. Sementara itu pengenalan selalu muncul lewat pengalaman. Dengan berbagai pengalaman bersama Allah itu, tidak ada alasan bagi umat yang dikasihinya untuk tidak mengenal tindakan Tuhan yang penuh belas kasih. Kiranya Tuhan terus menolong kita di dalam segala pengalaman-pengalaman baik atau buruk yang kita rasakan. Itu membawa kita semakin lebih dalam mengenal siapa Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami semakin mengenal Tuhan di dalam segala pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, penderitaan, kesulitan-kesulitan yang kami alami. Kami semakin lebih dalam mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.